Halo sahabat satwa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan kesayangan. Jika video ini rilis sebelum jam 4 sore, maka video ini tentunya untuk Anda cat lover dan dog lover di seluruh Indonesia. Jadi akhir-akhir ini banyak kasus kematian pada kitten, pada puppies yang baru diadopsi dan itu baru dikirim dari luar kota dengan gejala muntah, diare berdarah, demam tinggi, tidak mau makan, kelemahan umum, tremor, dan lain-lain. Jadi ada 3 kondisi yang cukup memprihatinkan. Yang pertama adalah ternyata si puppies ini atau si kitten ini belum usianya dikirim ya. Yang kedua ternyata ankylostoma, cacingannya itu ternyata jebol sehingga terjadi manifestasi diare berlendir dan berdarah yang menyebabkan dehidrasi dan memicu munculnya vaksinasinya yang jebol atau memicu masuknya atau munculnya parvovirus atau distemper. Kalau di kota-kota besar mungkin kita bisa melakukan tes untuk adanya infeksi parvo, distemper, panleuko, kalisivirus, dan lain-lain. Tapi kalau untuk di desa kita hanya sifatnya berdasarkan dari gejala klinis dan menggunakan istilah suspek atau kita duga sebagai terinfeksi virus. Jadi ada 9 hal yang menyebabkan seekor kitten, seekor puppies itu mengalami permasalahan, mengalami gangguan kesehatan, dan bahkan sampai mengalami kematian setelah diadopsi. Nah, banyak banget. Jadi kemarin ada orang yang meminta saya vaksin 7 ekor puppies dengan catatan dia mau mengirim 4 hari setelah vaksinasi, dan saya menolaknya. Saya menjelaskan resiko-resikonya dan akhirnya kita tidak sepakat untuk melakukan vaksinasi karena itu terlalu beresiko. Jadi for cat lover, for dog lover di seluruh Indonesia yang baik itu breeder, cattery, kennel, makelar, pet shop maupun calon-calon adopter, monggo disimak ada 9 penyebab dari sakitnya, matinya kitten atau puppies yang baru kita adopsi. Jadi monggo disimak videonya, ada 9 faktor. Yang pertama ya saya bawa contekan biar tidak lupa. Yang pertama adalah ternyata usianya si kitten dan si puppies ini belum sapih, tapi dipaksa untuk sapih. Jadi banyak sekali kasus yang masuk ke klinik kucing itu diadopsi di berat di bawah 6 ons. Kucing Persia medium itu banyak sekali diadopsi oleh adopter baru di bawah usia 6 ons dalam kondisi anemia, dalam kondisi anusnya belepotan yang mengindikasikan diare, ya kan? Dengan berat 6 ons, dengan kondisi diare, dengan kondisi yang anemia, ini mengindikasikan si puppies ini, si kitten ini tidak sehat. Jadi dia pasti belum dikasih obat cacing, belum settle masa adaptasi antara menyusui dan makan makanan padat, belum settle. Jadi faktor pertama yang menyebabkan kematian adalah dikirim atau pindah tangan atau diadopsikan di usia di mana si kitten atau si puppies ini belum mandiri, belum sapih total. Jadi setelah disapih pun oleh induk di usia 4 minggu, bahkan ada yang sampai 6-8 minggu, seekor kitten atau puppies itu juga masih butuh masa adaptasi. Masa adaptasi dari dia yang biasa dirawat oleh induk sekarang tidak dirawat oleh siapa-siapa, melainkan dirawat oleh kita dan dia merawat dirinya sendiri. Artinya memang harus mandiri. Ya, itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah belum diobat cacing. Jadi ada Toxocara leonina, Toxocara canis, ada ankylostoma, ada Dipilidinium, dan banyak sekali jenis cacing yang bisa menyebabkan malnutrisi, diare, ya, diare berdarah, anemia, diare profus sampai menyebabkan apa? Menyebabkan dehidrasi. Jadi sudah dia belum sapih, belum mandiri, dia belum diobat cacing, sudah diadopsikan. Tentu ini biang keladi terbesar
dari munculnya masalah itu. Yang ketiga adalah belum tervaksin, Pak Bos. Ya, bagaimana mau divaksin? Dia belum obat cacing, dia belum mandiri secara sepenuhnya, jelas tidak bisa divaksin atau belum memungkinkan untuk divaksin. Andai kan toh divaksin, vaksin ini akan menabrak kondisi yang belum siap dari seekor kitten dan papis. Karena syaratnya vaksinasi adalah dia sebenarnya sehat, sudah sape, sudah mandiri, sudah settle terhadap kehidupan barunya sebagai kitten atau papis yang mandiri, ya, dan sebaiknya sudah deworming dan deflea, sudah diberikan obat cacing dan sudah diberikan obat kutu. Dan antara pemberian obat cacing dan obat kutu itu harus ada obat cacing, obat kutu dan vaksinasi harus ada jeda. Kenapa? Karena obat cacing dan obat kutu ini memiliki manifestasi, memiliki efek samping yang kadang-kadang diare. Ya toh? Nah, dalam kondisi diare kok dipaksakan untuk vaksin, ini jelas memunculkan resiko meledosnya si parvo atau distemper atau panleukopenia. Jadi penyebab kematian atau permasalahan setelah adopsi yang ketiga adalah tidak divaksinasi. Karena apa? Karena dia menabrak usia yang belum mandiri, yang belum diobat cacing, dan yang ketiga adalah pasti tidak tervaksinasi. Sedangkan yang keempat adalah pengiriman yang kurang baik. Ya, pengiriman yang kurang baik. Jadi kita sarankan menggunakan pet travel yang sudah terkenal, menggunakan pet travel yang sudah bagus, ya, yang sudah memang banyak digunakan oleh kennel dan cattery. Jadi sebaiknya menggunakan itu. Karena apa? Kita lebih baik membayar lebih mahal, tetapi kitten dan papis kita selama perjalanan itu dirawat dengan baik, tidak disia-siakan, tidak dehidrasi, tidak pup dibiarkan, tidak kepanasan, tidak overheat. Bahkan saya kemarin dikirimi video oleh teman saya, dia mengirim American Bully melalui salah satu ekspedisi dan ternyata mengalami heat stroke di tengah jalan saat transit dan dia mati. Kan kasihan banget. Oke, itu adalah yang keempat, bahwa kita harus menggunakan pet travel yang baik. Jadi yang kebanyakan yang terjadi karena menyebabkan permasalahan ini adalah penggunaan pet travel yang kurang baik dan kurang bertanggung jawab. Oke. Sedangkan yang kelima adalah langsung dimandikan. Sampai rumah dia langsung dimandikan. Nah, ini nggak boleh. Sekotor apapun kitten, sekotor apapun papis, ya, ketika baru datang dari pengiriman luar kota lebih dari 6 jam, bahkan lebih dari 12 jam, jangan langsung dimandikan. Yang ada adalah drop, kedinginan. Jika memang terlalu kotor, cukup diseka saja, ya, cukup diseka anusnya, bagian rambut belakang diseka aja, lalu di blower pelan aja pakai tekanan blower yang pelan, atau kalau ada hair dryer bagian kaki cukup direndam, lalu di kanebo sampai betul-betul bersih dan dilakukan adaptasi. Jadi kitten atau papis yang baru datang, yang baru kita adopsikan, ketika dia baru perjalanan luar kota, jangan dimandikan langsung. Ini akan berakibat drop, tidak mau makan, diare, demam, bahkan kennel cough-nya nanti muncul atau flu-nya nanti muncul. Oke, sahabat satwa, lalu selanjutnya yang keenam adalah terlambat kontrol. Ya, jadi begitu datang, sebaiknya kita memanggil dokter atau langsung check up sebelum sampai rumah. Ya, jadi ketika buka ini pet cargo-nya itu langsung dikontrol. Jadi di situ nanti akan kita tahu derajat dehidrasinya, tingkat anemianya, derajat diarenya, sehat tidaknya. Ketika jenengan membawa dari ekspedisi atau barang paketan ini nyampe di rumah, langsung bawa ke dokter atau manggil dokter. Dok, saya baru menerima paketan kiriman, dibawa langsung, ya terserah metodenya seperti apa, monggo dikontrolkan, saya ingin tahu status kesehatannya. Nah, biasanya ketika kita terlambat mengontrol, otomatis kita terlambat mengetahui kondisi fisiologis dari si kitten dan si papis ini, ya toh. Nah, tahu-tahu ternyata dia anemia berat, tahu-tahu lemesnya dia karena memang dehidrasi berat, tahu-tahu dia lemes banget ini karena memang selama perjalanan dia muntah, tapi kita tidak mampu mendeteksi permasalahan itu secara dini, sehingga yang terjadi drop dan akhirnya terlambat untuk dilakukan tindakan. Oke. Sedangkan yang ketujuh, kadang-kadang
Owner baru itu over exercise. Jadi begitu happy, papisnya datang, Golden Retriever lagi lucu-lucunya, Poodle Toys lagi lucu-lucunya, Shih Tzu lagi lucu-lucunya. Dia nggak mempertimbangkan si anjing ini atau si kitten ini, dia baru datang dari luar kota, langsung kita ajak mainan. Terutama yang punya balita, yang suka gendong-gendong, itu kasihan banget. Ya over exercise, over mainan, ya over treat, over apa ya, berlebihan lah. Jadi sesuatu hal yang berlebihan memang tidak baik. Jadi beberapa kasus sudah saya ingatkan, tolong tunggu sampai usia 3 bulan karena jenis itu adalah jenis kecil. Kalau belum lebih dari 2 bulan dijemput, itu nanti terlalu beresiko dan ternyata tetap dijemput. Dan akhirnya baru 1 minggu di rumah mati ya. Jadi saya ikut berduka cita atas kematiannya karena kasihan banget ya. Nah, puppies atau kitten, dia jika memang tubuhnya kondisinya masih oke, begitu sampai rumah biasanya dia memang masih happy dan masih mau main-main. Tetapi dia ini kita ingat statusnya apa ya. Statusnya dia baru perjalanan jauh, baru disapih dari induknya, baru kepanasan. Jadi jangan langsung dibuat mainan terlalu berlebihan. Jelas ini sangat beresiko pada kondisi kesehatannya si kitten dan si puppies ini. Ya, jadi jangan over exercise karena itu akan menyebabkan kitten dan puppies kita itu drop, terutama jika kita punya balita. Oke, sedangkan yang ke-8 adalah salah perawatan. Salah perawatan ini artinya kita tidak tahu yang harusnya dikasih makan kitten, dikasih makan adult, yang harusnya dikasih makan wet food, dikasih makan dry food yang keras, yang seharusnya dikasih makan weaning, baby cat, dikasih makan adult, atau bahkan dikasih makan yang tidak semestinya, nasi misalkan, atau yang berlaktosa, susu yang berlaktosa misalkan. Jadi salah perawatan. Jadi kita tidak mengetahui haruskah ini di kandang, haruskah ini dikasih makan puppies, kitten. Kita tidak mengetahuinya sehingga yang terjadi adalah salah perawatan, salah makan, diare, muntah, malnutrisi, dan akhirnya menyebabkan kematian. Dan yang ke-9 yang terakhir adalah, dok, padahal anjingnya sudah divaksin, kok masih sakit? Tetapi ternyata tanggal vaksinnya belum lebih dari 14 hari. Kalau saya lebih baik untuk first vaksin itu biar tuntas di rumah owner dulu, di rumah breeder dulu. Tuntas di rumah breeder, dia di sana adaptasi lebih dari 14 hari, bahkan kalau bisa lebih dari 1 bulan ya, baru kita minta dikirim. Dan nanti vaksin kedua baru dilakukan di tempat kita. Jadi lebih baik sudah divaksin pertama dan terlambat vaksin kedua daripada terlalu cepat dari jadwal vaksinasi. Ini juga akan menyebabkan masalah. Oke sahabat satwa, itu tadi saya sharing informasi dari kasus-kasus yang cukup banyak terjadi akhir-akhir ini, di mana kitten dan puppies itu sakit dan mati setelah pindah tangan, setelah adopsi. Jadi penyebabnya ada 9 itu tadi. Monggo sudah disimak dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan silakan share video ini supaya tidak terjadi sakit dan mati pada kitten-kitten puppies yang lain yang mengalami kondisi serupa, yakni terlalu cepat dikirim, terlambat vaksin, tidak di obat cacing, salah penanganan, baru datang dimandikan, pengiriman yang tidak baik, dan lain-lain. Jadi semoga sahabat-sahabat semua bisa lebih bijak dalam memutuskan kapankah kitten atau puppies kita bisa diadopsi dan tidak memaksakan diri untuk segera dapat cuan.